Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Nah, untuk kali ini karena di kolom komentar untuk minggu ini ya paling banyak itu mengenai cerai gaib, ya kan? Apa itu cerai gaib dan bagaimana prosedurnya, tata caranya? Pertanyaannya pasti, Mas saya pengen langsung cerai gaib aja biar cepet. Mas saya langsung gini. Padahal belum tahu syarat-syaratnya apa dan harusnya gimana, prosedurnya gimana, dan apa yang harus dipenuhi dan apa itu sebenarnya cerai gaib, belum paham dan langsung bertanya kayak gitu, biasanya langsung telepon malah orangnya. Oke, jadi akan saya jelaskan kembali mengenai apa itu cerai gaib dan syarat-syaratnya. Oke, saya nggak menjelaskan mengenai dasar hukumnya di mana, pasalnya di mana, karena sebelumnya sudah saya jelaskan, jadi akan saya jelaskan intinya saja. Yang pertama, cerai gaib itu apa sih? Cerai gaib adalah cerai di mana pihak tergugat atau termohon itu tidak diketahui keberadaannya sama sekali. Ya, kalau kita lihat di alasan-alasan perceraian itu ketika salah satu pihak tidak ada kabar sama sekali dan meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut, itu bisa sebagai alasan. Ya, ini salah satunya. Ketika pihak tergugat suami tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar, atau Bang Toyib ya, nggak ada apa-apa, nggak ada surat, nggak ada kabar, tiba-tiba sudah menghilang dan nggak tahu posisinya di mana, keberadaannya di mana, alamatnya di mana, itu namanya cerai gaib. Oke, jadi Anda atau pihak penggugat bisa mengajukan cerai secara gaib. Namun untuk cerai gaib itu biasanya prosesnya lebih lama. Kenapa kok lebih lama? Karena untuk memenuhi syarat berapa lama untuk ditinggalkannya, biasanya seperti itu, atau memenuhi syarat untuk syarat-syarat yang perlu dipenuhi, misalnya kurang ya, misalnya keterangan dari desa atau surat-surat yang lain. Oke, jadi karena untuk surat itu tadi, cerai gaib ini cerai yang berbeda karena pihak tergugatnya itu sama sekali tidak diketahui keberadaannya, maka gugatan diajukan kemana? Gugatan bisa diajukan ke tempat nikah terdahulu ya. Jika tempat nikahnya terlalu jauh, Anda bisa mengajukan gugatan tersebut di pengadilan domisili pihak penggugat. Misalnya nikahnya dulu di Aceh itu dan sekarang domisilinya di Jakarta, Anda bisa mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta secara gaib dengan surat keterangan bahwa domisili terakhir tambah surat keterangan dari kelurahan atau desa yang menyatakan bahwa ternyata pihak suami atau pasangannya sudah menghilang beberapa tahun yang lalu gitu misalnya. Itu bisa dilampirkan dan digunakan, dan salah satu syaratnya adalah itu ya. Untuk syarat-syarat yang lain itu sudah sesuai ya, atau sama seperti gugatan-gugatan pada umumnya, dan intinya adalah ketika pihak tergugat atau pemohon itu tidak diketahui sama sekali keberadaannya, Anda baru bisa mengajukan gugatan secara gaib. Oke, dan jangan sampai Anda memalsukan alamatnya atau dengan cara lain berbuat secara ilegal, itu nanti malah akan membuat lama atau malah merugikan Anda. Saya pikir itu cukup mengenai cerai gaib. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Itu tadi prosedurnya sama seperti gugatan pada umumnya, namun perlu tambahan, yaitu keterangan dari kepala desa atau desa setempat, dan syarat-syaratnya seperti pada umumnya. Dan yang utama yaitu ketika pihaknya itu tidak diketahui keberadaannya sama sekali, dan gugatan bisa diajukan di tempat domisili pihak penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.